Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di Kui Podcast pada pagi, siang, sore, kapanpun teman-teman lihat video ini. Nah, jadi di sini kami dari Kui Podcast akan mendiskusikan terkait tokoh panutan yang akan kami tunjukkan gitu. Apa poin-poin berakhlak apa yang dipunyai oleh tokoh panutan. Dalam hal ini, Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan. Nah, jadi di sini kita mengangkat Ibu Sri Mulyani yang menginspirasi kami dalam bekerja. Beliau ini lahir di Bandar Lampung 26 Agustus 1952. Beliau merupakan Menteri Keuangan Republik Indonesia pada periode kepemimpinan Bapak Joko Widodo dalam Kabinet Kerja. Dalam melaksanakan tugas jabatannya, beliau selalu mengamalkan nilai-nilai berakhlak gitu. Nah, sebelum kita masuk ke poin-poin berakhlak, izinkan saya memperkenalkan gitu teman-teman saya. Narasumber kita yang pertama ada Kak Ulfa. Halo Kak Ulfa. Halo. Yang kedua ada Kak Veron. Hai Kak Veron. Halo. Selanjutnya ada Kak Aufi. Halo Mbak Aufi. Halo. Selanjutnya ada Mbak Rizky. Halo Mbak Rizky. Ya, Mbak Rizky. Oke. Nah, langsung saja nih. Nah, jadi kan kita tahu teman-teman ada poin berakhlak gitu buat ASN gitu. Core values kita gitu. Nah, jadi aku minta pendapat dari teman-teman. Ibu Sri Mulyani ini punya poin berakhlak di mana aja sih gitu. Mungkin pertama dari Kak Veron dulu ya, Kak. Coba Kak Veron, poin berakhlak apa gitu yang dipunyai Ibu Sri Mulyani? Silakan Yang Kak. pertama ada berorientasi pelayanan. Nah, di sini kita tahu bahwa wabah COVID-19 sudah melanda negara Indonesia pada tahun 2019 hingga kini. Yang adanya pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap kondisi perekonomian negara kita, sehingga anggaran difokuskan untuk penanganan pandemi COVID-19. Selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani, para beliau untuk memulihkan kondisi perekonomian Indonesia yang terpuruk pada saat pandemi COVID-19, yakni dengan menentukan strategi upaya pemulihan sosial ekonomi hingga reformasi di tingkat struktural. Kebijakan atau strategi yang beliau lakukan berhasil meningkatkan perekonomian kembali di Indonesia. Dari sini bisa disimpulkan bahwa dengan strategi yang beliau lakukan, artinya Ibu Sri Mulyani mampu memahami kebutuhan masyarakat, serta hal ini merupakan salah satu bentuk pelayanan yang beliau berikan untuk masyarakat demi kepuasan masyarakat. Bahkan beliau pernah mendapat predikat sebagai pelayan publik prima dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Saya adalah Menteri Pelayanan, menjadi ketua dari Anda semua untuk bisa melayani negara ini. Republik ini untuk melayani rakyat kita lakukan itu bukan untuk karena terpaksa, tapi because you love this country so much. Begitu kira-kira pesan dari yang beliau sampaikan. Mengutip dari jurnal publikasi Kementerian Keuangan. Sehingga dari nilai berorientasi pelayanan ini, diharapkan para ASN mampu memberikan pelayanan publik lainnya dan berkomitmen untuk mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dengan tulus, ikhlas, serta melakukannya dengan sepenuh hati. Sudah. Oke, oke, terima kasih Kak Veron. Oh, keren banget ya gitu berarti Ibu Sri Mulyani ini. Dia punya salah satu core values ya nih berorientasi pelayanan gitu. Gimana dia berjuang berusaha menghadapi COVID-19 kemarin waktu ekonomi benar-benar hancur tuh. Tapi Ibu Sri Mulyani bisa buktiin gitu kalau dia tuh bisa tetap melayani masyarakat dengan usahanya sehingga ekonomi kita perlahan tetap bangkit kembali gitu walaupun di masa pandemi gitu. Oke, terima kasih Kak Feran atas pendapatnya. Selanjutnya mungkin dari Kak Alfi gitu. Apa sih yang Ibu Sri Mulyani ini punya di core values berakhlak itu? Coba Kak Alfi. Ya, yang selanjutnya Ibu Sri Mulyani itu memiliki nilai akuntabel, di mana akuntabel itu kan eh, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Nah, dalam 5 tahun berturut-turut, LKPP atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Kementerian Keuangan yang merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN itu mendapat opini BTP atau wajar tanpa pengecualian dari BPK. Nah, hal ini membuktikan bahwa dalam menjalankan tugas dan jabatannya untuk mengelola keuangan negara, beliau itu mengelola APBN dengan bertanggung jawab dan berintegritas tinggi. Beliau menjalankan tanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan masyarakat.
Nah, kemudian nilai selanjutnya itu ada kompeten. Nah, Ibu Sri Mulyani ini merupakan tokoh yang kompeten dalam bekerja, yang dibuktikan dengan banyaknya penghargaan dan prestasi yang beliau raih selama menjadi Menteri Keuangan. Contoh penghargaan yang beliau raih itu ada menjadi Menteri Keuangan terbaik se-Asia Timur dan Pasifik pada tahun 2020 versi majalah Global Market. Nah, kemudian ada mendapatkan penghargaan sebagai Menteri terbaik di dunia versi World Government Summit tahun 2018. Kemudian menjadi wanita paling berpengaruh di dunia tahun 2020 versi Forbes. Dan yang terakhir dan juga terbaru itu Distinguished Leadership and Service Award yang diberikan dalam pertemuan tahunan anggota oleh IIF pada tahun 2021. Kemudian ada pun prestasi yang beliau capai selama menjadi Menteri Keuangan, diantaranya menstabilkan ekonomi makro, turunkan biaya pinjaman, dan mengelola utang. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa dalam bekerja, Ibu Sri Mulyani selalu mengembangkan kapabilitas diri dan berkeinginan untuk terus belajar. Gitu. Oke, oke, keren banget ya Bu Sri Mulyani. Berarti dia selain punya nilai berorientasi pelayanan seperti yang dibilang Mas Veron tadi, dia juga punya nih nilai akuntabel dan kompeten gitu. Akuntabel ini dibuktikan dengan di Kementerian Keuangan itu dapat opini WTP gitu, wajar tanpa pengecualian dari BPK. Selain itu, beliau ini berarti juga kompeten ya Mbak Ovia, dibuktiin dengan banyaknya gitu prestasi yang dimiliki gitu. Jadi Menteri Keuangan terbaik se-Asia Timur, terus penghargaan Menteri terbaik di World Government Summit, dan berbagai macam prestasi lain yang dimiliki Ibu Sri Mulyani gitu. Oke, berarti tadi yang pertama udah ada berorientasi pelayanan, lalu akuntabel, lalu kompeten. Selanjutnya mungkin dari Mbak Rizky gitu. Ada nggak gitu? Ibu Sri Mulyani ini punya nilai berakhlak apa gitu? Coba Kak Rizky ya. Ya, Ibu Sri Mulyani ini juga merupakan tokoh yang mengamalkan nilai harmonis. Beliau mampu menolong masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19. Dibuktikan dengan pernyataan beliau bahwa pemerintah akan menguatkan dukungan kepada masyarakat kurang mampu melalui program perlindungan sosial dalam menghadapi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di masa pandemi COVID-19, serta pemerintah juga memberikan bantuan kepada masyarakat melalui program Keluarga Harapan. Di sini menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugas jabatannya, Ibu Sri Mulyani sangat mempedulikan masyarakatnya. Kemudian beliau juga memiliki penerapan sikap loyal. Sebelum menjabat menjadi Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani menduduki jabatan sebagai Direktur Pelaksana di World Bank. Namun karena kecintaannya kepada Indonesia, beliau memilih kembali ke Indonesia dengan menjabat menjadi Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk membantu sistem keuangan Indonesia guna mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini merupakan gambaran bahwa beliau sangat loyal dan berdedikasi tinggi untuk bangsa dan negara Indonesia. Itu. Oke. Oke, berarti selain 3 poin yang disampaikan teman-temannya sebelumnya, Ibu Sri Mulyani ini punya itu ya Kak Rizky, nilai harmonis sama loyal gitu. Harmonis nih waktu sama lagi COVID-19 gitu. Dia punya program gitu melalui program pemerintah dengan program Keluarga Harapan gitu. Jadi beliau ini sangat mempedulikan rakyatnya. Selain itu dia juga punya nilai loyal ya Kak Rizky ya, dibuktikan dengan walaupun beliau itu sebenarnya jadi direktur di World Bank, cuman karena dia cinta sama Indonesia, ya udah dia balik lagi ke Indonesia jadi Menteri Keuangan gitu, membangun bangsa Indonesia gitu. Oke, terima kasih Kak Rizky. Yang terakhir, mungkin ada poin-poin dari akhlak lagi nih, dari Kak Ulfa mungkin mau nambahin gitu, terkait apa nih yang dipunyai Ibu Sri Mulyani terkait core value berakhlak. Gitu. Silakan Kak Ulfa.
Oke Kak Awan, jadi nilai berakhlak yang dimiliki oleh Ibu Sri Mulyani selanjutnya yaitu adaptif. Adaptif itu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Sebagai Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani sangat mendukung nih perkembangan teknologi melalui pernyataannya bahwa adanya inovasi dari Direktorat Jenderal Perdagangan dalam mewujudkan perbaikan sistem pengelolaan keuangan pemerintah melalui Sakti, serta sistem aplikasi pembayaran digital menggunakan kartu kredit pemerintah yang disebut DigiPay. Nah, dari sini dapat disimpulkan nih bahwa Ibu Sri Mulyani ini mendorong sistem digitalisasi dan terus berinovasi dalam menghadapi perubahan. Nilai selanjutnya yang dimiliki Ibu Sri Mulyani yaitu kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Nah, dalam masa percepatan pemulihan ekonomi nasional ini di masa pandemi COVID-19, beliau bekerja sama dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK untuk membuat kebijakan dengan tujuan menyelamatkan kondisi perekonomian serta untuk meningkatkan pembiayaan dunia usaha. Dapat disimpulkan juga bahwa dalam bekerja, Ibu Sri Mulyani mampu membangun kerjasama yang sinergis. Oke, terima kasih Kalva. Berarti selain poin-poin yang disampaikan teman-teman sebelumnya, Ibu Sri Mulyani ini punya poin adaptif dan kolaboratif, begitu ya Kalva ya. Adaptif itu tadi dibuktikan dengan kemajuan teknologi saat ini yang Ibu Sri Mulyani ini tetap mengikuti perkembangan zaman gitu. Buktinya dengan pengelolaan keuangan pemerintah sekarang menggunakan aplikasi Sakti, terus digital pembayaran itu menggunakan kartu kredit pemerintah atau yang disebut dengan DigiPay tadi yang dijelasin Kak Ulfa. Serta di poin kolaboratif gitu, waktu pandemi Bu Sri Mulyani ini tetap bekerja sama gitu dengan instansi lain, yaitu dengan KSSK ya tadi yang disampaikan Kak Ulfa gitu. Oke, jadi boleh saya simpulin ya teman-teman. Jadi Ibu Sri Mulyani ini punya nilai core values berakhlak gitu, berorientasi pelayanan, yang kedua akuntabel, yang ketiga kompeten, yang keempat harmonis, yang selanjutnya loyal, yang keenam adaptif, dan yang ketujuh kolaboratif. Nah, semoga kita bisa meniru Ibu Sri Mulyani ini ya teman-teman, jadi ASN yang mempunyai core values berakhlak. Begitu. Oke, teman-teman, seru sekali perbincangan kita pada hari ini. Mungkin bisa kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita pada Kui Podcast selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman atas partisipasi dan kehadirannya. Saya Van Istiawan pamit undur diri. Terima kasih Kak Ulfa, Kak Veron, Kak Alfi, dan Kak Rizky. Saya tutup. 3, 2, 1, close the door. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.